Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 629. Boom, bang, bergemuruh. Malam masih gelap, tetapi masih belum tenang. Pada saat ini, setiap cabang King Yunzong masih bertarung dalam ratusan ribu meter persegi. Ini adalah 9 medan perang yang luas. Pertempuran di kehampaan, di bumi, di gunung, hutan, dan sungai sangat sengit. Pada saat yang sama, markas besar Heng Yue dan Zheng Yang Sekte mengepung dari 9 arah ke menara 9 King Yun. Menghadap bumi, dua bala bantuan seperti 9 naga, mereka kuat, pembunuh, dan dunia yang menghancurkan sedang booming. Namun, mereka ditakdirkan untuk terlambat. Setelah Jining Xuang memerintahkan penarikan, para komandan dari beberapa medan perang lainnya juga memerintahkan penarikan, karena mereka benar-benar tidak dapat membawanya, dan mereka terus berjuang. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, seluruh pasukan akan musnah, dan 1/4 jam ini, bala bantuan Heng Yue dan Zheng Yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Tarik, tarik, dengan deru langit yang bergetar, medan perang yang luas, sosok-sosok serigala mulai berjalan pergi, semuanya berdarah. Bunuh aku, orang-orang kuat King Yunzong marah dan berteriak. Tentara King Yunzong berguling-guling seperti samudera hitam, berjatuhan dan berguling. Dimanapun mereka lewat, gunung-gunung jatuh, sungai-sungai mengalir kembali, langit dan bumi membengkak. Berhenti, segera, pelatih kepala King Yunzong memberi perintah untuk menghentikan serangan. Yang disebut pengejaran Koumo yang malang adalah kebenaran ini. Sejauh menyangkut King Yun, mereka tidak bisa menjauh dari aula cabang utama, dan front tidak dapat diperpanjang terlalu lama, karena pasukan koalisi markas Heng Yue dan Zheng Yang sekarang di jalan. Jika ini dikelilingi, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Akan dimusnahkan dalam semalam. Semuanya, maju cepat susunan teleportasi dan mundur ke markas King Yunzong. Segera, perintah agung terdengar di langit. Segera, pasukan hitam King Yunzong bergegas ke arah teleportasi kosong di aula cabang, menghilang di arah teleportasi. Bang, boom, hah, kuang sial, di cabang ke-9 King Yunzong, pertempuran masih panas. Dari kejauhan, itu adalah sosok gelap, dan pasukan King Yunzong masih mengepung Ye Chen dan Jining Xuang. Hentikan mereka, nenek moyang leluhur King Yun tersebar di seluruh dunia, dia terbunuh dari jauh, menyapu langit. Salah satu leluhur yang bisa jadi King Yun, betapa dengki matanya, Jining Xuang bukan cabang utama dari Sekte Zheng Yang, dia juga penguasa masa depan Sekte Zheng Yang. Dia bisa menangkap alam dan hidup, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Dia tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup, karena potensinya terlalu besar. Ada juga Qin Yu, yang diperankan oleh Ye Chen. Karena dewa pembunuh ini telah memprovokasi dia tidak bisa membiarkannya pergi. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana besar bagi King Yun di masa depan. Bawa saya. Saat langit bergetar, Ye Chen menebas penghalang terakhir King Yunzong untuk memblokir mereka. Pergi. Ditutupi dengan darah, Ye Chen, Jining Xuang yang menarik nafas yang lemah melesat seperti dewa. Tinggal, Zhao Qing disingkirkan terlebih dahulu, menutupi langit dengan satu telapak tangan, menghancurkan setengah dari langit. Keluar, Ye Chen minum dengan dingin, membalik tangannya dan meninju ke langit, memecahkan penutup segel besar Zhao Qing. Kemudian, dia menarik Jining Xuang pergi dengan cepat. Hukum terlarang, Suandao tidak berbahaya. Arai terlarang, hukum pertanahan Tian Luo. Segera, suara keras dan megah menembus langit, dan leluhur King Yunzong yang terbunuh menggunakan sihir tabu, dan masih ada 2 teknik rahasia tabu. Saat memalingkan muka, kedua rahasia tabu itu saling terkait. Itu adalah rumah Dewa Ungu yang tiada taraf, dikelilingi oleh guntur dan kilat biru, dengan kekuatan kehancuran dan kehancuran, sepanjang jalan melalui kehampaan dan langit yang bergetar. Hah, hah, di tempat, Ye Chen dan Jining Xuang, yang melarikan diri di depan, ditembus melalui tubuh. Hah, darah muntah ini berasal dari nenek moyang King Yun. Untuk merusak Ye Chen dan Jining Xuang secara serius, dia melemparkan 2 kekuatan supranatural tabu dalam satu nafas. Dia tampaknya telah menderita serangan teror, wajahnya memucat seketika. Mereka kehilangan Taoisme misterius dan Tianfa Tian Luo, dan Hai akan secara bertahap dilarang. Zhao Qing, menangkap mereka kembali. Leluhur King Yun segera memerintahkan, siapa yang bisa menangkap, mencoba menangkap, tidak menangkap. Ya, kemudian mereka menghancurkannya. Petik 2, memahami. Zhao Qing mengangguk, dan segera melangkah ke kekosongan, seperti pria seperti dewa, dengan kecepatan sangat cepat, dan wajahnya penuh dengan keganasan. Yang lain, cepat-cepat maju ke susunan teleportasi dan mundur ke markas King Yunzong. Setelah King Zhao pergi, leluhur King Yun memberi perintah lagi. Setelah aula divisi dihancurkan, mereka tidak perlu membagi pasukan dan bertahan.
Yang harus mereka lakukan hanyalah mengumpulkan kekuatan, mundur ke markas Qing Yunzong, karena pasukan Heng Yue dan Zheng Yangzong akan segera membunuh. Setelah diperintahkan, pasukan Qing Yunzong bergerak menuju kekosongan. Pada saat ini, beberapa orang akan melihat sekeliling dan mungkin menemukan satu atau dua tas penyimpanan dari tubuh dan membawanya pergi. Namun, apa yang membuat mereka keliru adalah bahwa mereka berjalan sepanjang jalan, tidak untuk mengatakan bahwa itu adalah tas penyimpanan, dan bahkan senjata yang rusak jarang terjadi. Ini semua berkat Ye kami yang lebih muda, yang telah mencetak puluhan avatar, dan dalam 3 dogfight, bayi telah diselidiki secara menyeluruh tanpa disiplin. Akibatnya, dalam perjalanan ke tim teleportasi, banyak pria kuat Qing Yunzong menggaruk-garuk kepala secara tidak sadar, dan ekspresi di matanya dengan jelas mewakili ungkapan, apapun, di mana bayinya. Namun, pada saat ini, siapa yang akan menyelidiki burung-burung ini? Di bawah rotasi cepat Void Array, pasukan Qing Yunzong menghilang berkeping-keping. Hah. Di sini, Ye Chen dan Ji Ningsuang muntah darah sepanjang jalan. Ye Chen baik-baik saja. Dia adalah sumber ekaristi kuno. Dia memiliki 9 avatar yang terus-menerus mentransmisikan ke Goblin, dan dia memiliki kekuatan untuk mengirimkan bintang-bintang, yang sangat kuat. Selama 3 perang sebelumnya, Ji Ningsuang telah berjuang sendirian untuk banyak pria kuat, kekuatan spiritualnya telah lama berkurang, dan dia terpukul keras sebelum dan sesudahnya, membuat napasnya pingsan hingga ekstrim, wajahnya pucat dan tanpa kertas. Apa metode rahasia yang ditunjukkan oleh leluhur Qing Yun? Ye Chen mengutuk ketika dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Karena, dia melarikan diri sepanjang jalan, dan menemukan bahwa ada kekuatan misterius dan kuat di tubuhnya yang menghancurkan tubuhnya dan melarutkan esensi di dalam dirinya. Ini bukan hal yang paling mengerikan, hal yang paling mengerikan adalah bahwa kekuatan misterius dan kuat itu melarang Dan Hai langkah demi langkahnya. Jika dia tidak berjuang keras, saya khawatir Dan Hai akan disegel. Xuan Dao tidak berbahaya, di Tian Luo. Di sampingnya, Ji Ningsuang berbisik dan menjelaskan, itu adalah kekuatan gaib yang terkenal dari leluhur Qing Yun. Itu adalah kekuatan supranatural tabu dengan mengorbankan Zhou Yuan. Fondasi dan hukum bumi akan mengubah esensi manusia. Kedua misteri adalah hukum terlarang. Ketika mereka dilakukan bersama, mereka akan menjalin kekuatan misterius dan kuat yang dapat memblokir Dan Hai orang. Tidak heran, kata Ye Chen, menyemburkan darah lagi di mulutnya, sambil melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan misterius. Rao adalah semua ini, apalagi Ji Ningsuang. Keadaan Ji Ningsuang sangat buruk. Jika dia terluka, jangan bicara tentang itu. Mari kita bicara tentang 2 larangan leluhur Qing Yun. Dengan keadaannya saat ini, dia tidak bisa bertarung sama sekali. Dan Hai telah dilarang oleh 80%. Shenhua dimusnahkan sebanyak mungkin, dan bahkan rune pada alisnya redup. Tinggal, segera, dengungan dingin menyebar ke seluruh Sutian, dan Zhao Qing di belakangnya meluncur keluar dengan roh pembunuh yang mengerikan, menutupi surga dengan telapak tangan. Melihat ini, Ye Chen dan Ji Ningsuang berbalik. Jiu Tianxuan Lingyin. Segel naga besar, keduanya telah mengerahkan kekuatan gaib terhadap satu sama lain. Boom! Dengan deru Sutian, Jiu Tianxuan Lingyin Ji Ningsuang dan Grid Qianlongyin Ye Chen runtuh, bahkan mereka berdua terguncang dan terbang keluar, dan jatuh ke pegunungan. Bukan karena kekuatan magis mereka tidak cukup kuat, tetapi karena mereka telah kehilangan 2 hukum yang dilarang nenek moyang Qing Yun, Dan Hai secara bertahap dilarang, dan kekuatan tempur gabungan mereka kurang dari 40% dari periode puncak. Segera, suara darah muntah terdengar. Di tanah, Ye Chen bergoyang, Ji Ningsuang tertegun, dan Zhao Qing hampir menepuk mereka sampai mati. Melihat pemusnahan Zhao Qing, Ye Chen mendorong Ji Ningsuang ke sebuah gua di dinding batu dengan satu telapak tangan. Kemudian dia melangkah ke dalam kekosongan dan terbang menuju satu pesta. Setelah terbang ratusan meter, dia tidak lupa untuk melihat ke belakang dan mengutuk, anjing tua, menyusul saya jika Anda memiliki sejenis. Dimarahi oleh Ye Chen, Zhao Qing tiba-tiba menjadi geram, dan mengejar masa lalu dengan kesombongan seperti seorang dewa. Qin Yu, hari ini kau akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Setelah Zhao Qing menyapu hutan, Ji Ningsuang di gua berjalan keluar dari gua dengan tangannya. Pada saat ini, Dan Hai-nya sepenuhnya dilarang, dan dia tidak lagi memiliki fluktuasi spiritual. Shenhua benar-benar dimusnahkan, dan rune di alisnya benar-benar hilang. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan napasnya redup. Dengan lembut menyeka darah tumpah dari sudut mulutnya, dia menatap ke arah Ye Chen melarikan diri. Dia tidak bodoh, mengetahui bahwa Ye Chen telah membawa Zhao Qing pergi karena dia dalam bahaya, tujuan yang jelas adalah untuk menyelamatkannya. Kenapa kamu menyelamatkanku? Tiba-tiba, mata Ji Ningsuang menjadi kabur dan kabur, melihat ke arah itu dengan bodoh, seolah-olah dia bisa melihat sosok bibi melintasi kehampaan yang luas. Chapter 630. Boom, bang, bergemuruh. Malam yang gelap, yang baru saja hening, hancur oleh raungan terus-menerus ini. Dari kejauhan, gunung yang terus-menerus runtuh di gunung yang terus-menerus, dan getarannya sangat besar.
Qin Yu, sudahkah kamu melarikan diri? Minuman dingin berdering di seluruh dunia, mata Zhao King yang memikat, satu telapak tangan menutupi langit, menghancurkan gunung yang menjulang. Di tempat, Ye Chen terguncang oleh kekosongan, dan tubuhnya yang jatuh menghancurkan puncak gunung kecil. Pada titik ini, Zhao King berdiri di atas batu besar dengan penuh minat. Tidak jauh, di antara kerikil, Ye Chen yang berdarah merangkak keluar, sebelum menyemprotkan darah. Lari, mengapa kamu tidak lari? Zhao King menatap Ye Chen dengan ganas, matanya penuh dengan kekejaman dan haus darah. Tidak bisa lari, istirahat sebentar. Ye Chen melambaikan tangannya dan duduk di sana dengan satu pinggul. Meskipun momentumnya menurun, dia diam-diam bertarung melawan kekuatan itu. Jika Dan Hai dilarang, konsekuensinya tidak akan buruk. Tanah. Melihat ini, Zhao King berjalan perlahan, memperlihatkan dua baris gigi putih, itu milikku untuk darah murni. Diskusikan sesuatu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, kamu biarkan aku pergi. Ye Chen Rao memandang Zhao King dengan penuh minat. Sekarang apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya tentang kondisinya? Zhao King mencibir, saya akan tahu ingatan Anda ketika saya mengambil tubuh Anda. Apa yang disebut rahasia itu bukan lagi rahasia. Dengarkan apa maksudmu, aku harus mati hari ini. Kamu seharusnya memiliki kesadaran ini. Paman Zhao King tersenyum, menghentikan tubuhnya satu kaki dari Ye Chen, mengulurkan telapak tangannya yang masuk akal, dan meraih penutup surgawi Ye Chen untuk merebut tubuh Ye Chen. Tentu saja, pada saat ini, sudut mulut Ye Chen memicu busur licik. Melihat ini, mata Zhao King menyipit, merasakan perasaan berbahaya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Long Yin terdengar melalui hutan, hati Ye Chen Mei berwarna emas, dan jiwa dan Zulong tiba-tiba keluar, berubah menjadi pedang pembunuh jiwa, mendekati hati Zhao King. Kamu, ekspresi Zhao King berubah sangat, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan bergegas kembali. Namun, pada jarak yang begitu pendek, jiwa dan Zulong menyerang dengan sangat cepat. Mau mengatakan itu adalah dia, bahkan leluhur King Yun pun tidak bisa melarikan diri, alisnya tertusuk di tempat, dan jiwanya menderita pukulan mengerikan. Ah! Zhao King menjerit, matanya tiba-tiba gelap. Hah! Pada saat ini, suara kicau pedang membunuh berdering, dan begitu jiwa dan Zulong menyerang, Ye Chen memanggil Zi Zixuan, memegang pedang Cixiao, dan menggunakan satu serangan Feng Shenjue. Sayang! Hah! Dengan cipratan darah, Zhao King yang melangkah mundur ditusuk dada dengan pedang Zixuan. Berani menyerangku. Zhao King meraung dan mengangkat Zixuan dengan satu telapak tangan. Aku tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan ini? Senyum Ye Chen terdengar, dan pewarnaan yin dari tiga surga semu angin, emas, dan api akan dipanggil satu demi satu. Keluar, Yin Ning akan mati, kamu. Mata Zhao King tiba-tiba menonjol ketika dia melihat 12 Yin Ning akan mati. Bunuh. Dengan perintah Ye Chen, 12 kematian Yin Yin dibantai terhadap Ye Chen terlepas dari perintah mereka. Boom, bang, bergemuruh. Tiba-tiba, pegunungan yang sunyi itu bergema lagi. Meskipun seorang biksu kuasi surgawi memiliki kekuatan yang cukup untuk berdiri sendiri melawan tiga tokoh langit surgawi, tetapi sekarang Zhao King, jiwanya telah rusak parah, dan Zixuan menembus dadanya dengan lubang pedang, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Mungkin 3 lawan dari alam langit semu. Terlebih lagi, selain 3 dinasti kuasi surga, ada juga 9 dinasti dari dinasti yang sekarat, yang bukan yang bisa ditandingi oleh Zhao King. Hah. Dengan cipratan darah terus-menerus, Zhao King terus-menerus terluka, dan dipukuli serta tidak bisa membalikkan badan. Di bawah langit, ada semua raungan dan geraman Zhao King. Saya tidak tahu kapan auman dan auman perlahan memudar. Perang telah berakhir, dan itu sangat mengerikan. 9 puncak mati terhormat Ye Chen dihancurkan oleh Zhao King dan 6 cacat, tetapi Zhao King juga dipukuli keluar dari bentuk manusia, berdarah, dan perutnya ada juga lubang darah sensasional, dan Hai ditinggalkan oleh angin. Pada saat ini, Zhao King, yang belum hidup, pingsan di kerikil dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Aku tidak tahu ada kalimat yang belum kamu dengar. Ye Chen perlahan berjalan mendekat, memegang pedang naga yang ternoda darah, dan berhenti sesaat di luar Zhao King. Keluar dan campurlah dan selalu harus membayar kembali. Petik 2. Kamu, siapa kamu? Zhao King mencoba untuk menggerakkan tubuhnya kembali, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen dengan sepasang mata yang ketakutan. Tentu saja kamu kenal aku. Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih. Seperti yang dia katakan, dia melepas topeng hantu dengan jentikan wajahnya, mengungkapkan fitur aslinya. Kamu Chen. Melihat isi sejati Ye Chen, bola mata Zhao King ditekankan pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan murid-murid juga dikurangi menjadi ukuran ujung jarum pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Zhao King menggeram tak percaya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Qin Yu, dewa pembunuhan terkenal yang besar, ternyata adalah Dan Seng Ye Chen yang telah dibunuh oleh mereka sebagai setan sihir di masa lalu.
Dia tidak bisa menerima endingnya dan tidak bisa membayangkan gambar seperti itu. Jadi, sebelum kamu mati, bagaimana kalau memberitahumu beberapa rahasia lagi? Ye Chen tersenyum. Aku masih penguasa Kaisar Kuning dan pemilik istana Heng Yue Jiufen. Mereka semua adalah umatku. Peradangan darah di aula kelima Heng Yue telah ditinggalkan oleh saya. Oh ya, setengah dari pertempuran malam ini adalah penghargaan kami. Zhao Qing, apakah Anda puas dengan rahasia ini? Tidak mungkin, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Wajah Zhao Qing berubah dari kaget menjadi takut. Wu Changqing dari Sekte Zhengyang dan Qi Zentian dari keluarga Qi Xinjiang Selatan sedang menunggumu di bawah. Ye Chen telah mengangkat pedang naganya. Ye Chen, yang kembali untuk mengklaim utang. Tidak, tidak, tidak. Zhao Qing menggeram ngeri saat dia menyaksikan pedang naga yang jatuh. Sampai saat ini, dia benar-benar merasa menyesal karena dia tidak harus mematuhi pembicaraan hantu Yin Ziping, dan menyesal bahwa dia tidak boleh berpartisipasi dalam insiden membunuh Ye Chen. Hari ini, kejahatan yang diciptakan harus dibayar dengan darah, dan satu langkah yang salah diambil untuk selamanya. Benar-benar seperti yang dikatakan Ye Chen, ketika kamu keluar, kamu selalu harus membayar kembali. Hah, pisau naga jatuh, kepala Zhao Qing terpisah dari tubuh, dan di mata kepala yang berputar, masih ada rasa takut dan penyesalan. Hah, ketika Zhao Qing dimusnahkan, Ye Chen segera meludahkan darah, dan kekuatan misterius leluhur Qing Yun masih mengamuk di tubuhnya. Rao adalah konfrontasi terus-menerus, dan Dan Hai masih dilarang sebanyak 50%. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen segera mengumpulkan Jenderal Mati Yin Ming dan Ji Zixuan, dan mengemudikan pedang terbang ke arah Jining Suang. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengorbankan api peri untuk membakar tubuh Zhao Qing ke dalam ketiadaan. Malam itu gelap dan angin suram. Langit malam yang gelap ditutupi oleh lapisan kerudung berdarah, dan bahkan udara berdarah pun terbang di udara. Hol, binatang-binatang gunung dipenuhi dengan raungan monster. Dua monster besar menghalangi mulut gua pada saat itu, meraung dan berteriak pada mereka, dan mata besar mereka penuh dengan haus darah dan kemarahan. Cara kematian seperti ini benar-benar memalukan. Jining Suang bersandar lemah di tepi dinding gua, terus-menerus berdarah di mulutnya, wajahnya pucat, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, dan pipinya yang pucat penuh kelelahan. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh roh misterius, tidak lagi wanita suci Zheng Yangzong, juga bukan penguasa utama aula, tapi dia lebih seperti wanita lemah, tubuhnya gemetar-gemetar. Tiba-tiba, dia melihat satu sisi kekosongan lagi, itu adalah arah yang Ye Chen melarikan diri, matanya sangat kabur. Aku benar-benar belum melihat wajahmu yang sebenarnya, membunuh Dewa Qin Yu, ada apa di bawah topeng? Wajah. Chapter 631. Ketika deru binatang itu terdengar, dua monster besar di pintu masuk gua bergegas, bukan kebetulan bahwa Jining Suang akan hancur berkeping-keping di tempat. Tentu saja, pada saat ini, sebuah tembakan Senmang dari kejauhan, tertegun dengan hati-hati, tetapi tombak. Darah berceceran segera, dan monster dengan dua kepala bergegas di Jining Suang dipaku ke dinding batu oleh siswa. Melihat ini, Jining Suang buru-buru menatap malam. Saat memasuki matanya, dia melihat sosok penuh bunga emas, suaranya lurus dan tegak, langkahnya mantap dan kuat, dia mengenakan topeng hantu, rambut hitamnya berkibar tanpa angin, dan dia tampak sangat menyilaukan di malam yang gelap. Dia masih hidup, gumam Jining Suang, matanya penuh kejutan, dan Hai secara bertahap dilarang dan kekuatan tempurnya kurang dari 50%. Apakah dia membunuh Zhao Qing? Malam ini bisa makan rebusan dengan bahagia. Ye Chen mengambil tombak perang penyihir kaisar. Kemudian dia menyingsingkan lengan bajunya dan menangkap dua monster yang mati. Li Suo yang membagi tiga dan kemudian membaginya menjadi dua. Kemudian api unggun dinyalakan, dan Daluo Sending ditempatkan di atas api unggun. Kamu, kenapa selamatkan aku? Melihat Ye Chen sibuk, Jining Suang tidak bisa menahan jepit bibirnya. Karena kamu terlihat cantik, Ye Chen menjawab dengan santai sambil menjatuhkan ramuan itu ke Dingsong. Karena aku terlihat cantik. Setelah mendengar jawaban Ye Chen, ekspresi Jining Suang menjadi sedikit aneh. Oke, karena kamu bernilai uang. Ye Chen menarik telinganya, dan menuangkan roh ke tripod, dan pada saat yang sama tersenyum dengan masam. Nilai, tubuh roh misterius, gadis Zheng Yangzong, pemimpin cabang ke-9 Zheng Yangzong, dan pemimpin masa depan Zheng Yangzong, mengambil identitas dan menariknya kembali untuk dijual, semua sangat berharga. Ye Chen menyeringai. Kamu, ekspresi Jining Suang tiba-tiba berubah dari aneh menjadi indah. Dacu, aku takut hanya pemuda di depannya yang berani mengatakan itu, dan dia benar, dia memang sangat berharga. Aku berkata, bagaimana cara mengangkat larangan pada Tao Misterius dan Tian Fa Tian Luo? Di sini, Ye Chen bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja, dan jelas bahwa dia tidak memperhatikan ekspresi indah Jining Suang. Tunggu, Jining Suang memegang kedua lututnya di kedua tangan, dan berbisik, dengan kekuatan tempurmu, setidaknya 7 hari dapat digunakan untuk memecahkan segel. Ini tergantung pada kekuatan tempur.
Kekuatan tempur kita lebih rendah daripada leluhur King Yun. Tunggu saja, hukum terlarang ini benar-benar baik. Ye Chen menyentuh dagunya. Jika ini dipelajari, dunia tidak terkalahkan. Itu tidak sesederhana itu. Jining Xuang menggulung rambutnya dan melanjutkan. Meskipun kedua metode rahasia ini mengerikan, mereka tidak dapat dihancurkan. Mereka lebih kuat dari leluhur King Yun. Kedua metode rahasia ini pada dasarnya tidak berlaku untuk mereka. Ya, orang kuat dengan kekuatan tempur lebih rendah dari leluhur King Yun tidak akan dipukul jika dia tidak dipukul. Masalahnya adalah kita sudah direkrut. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan melihat ke dalam danhainya. Topeng yang dibentuk oleh kekuatan misterius perlahan-lahan menutupi danhainya. Tanda aneh beredar. Danhainya hampir dilarang sebanyak 70%, dan kekuatan tempurnya saat ini cukup bagus untuk mencapai 3 prestasi. Dibandingkan dengannya, danhai Jining Xuang telah dilarang dalam banyak hal. Hari ini, dia masih memiliki cedera dan tindakannya semua masalah. Tidak ada bedanya dengan manusia, dan bahkan lebih buruk dari manusia. Kuang sial, hah, jingle, segera, suara dingdong dan dangdong terdengar satu demi satu. Ye Chen sudah berjongkok di tanah, mengeluarkan tas penyimpanan, dan membuang semua bayi di dalam. Itu benar-benar memiliki segalanya, alat ajaib, ramuan, rumput spiritual. Yang ini bagus, dan manik spiritual ini juga baik. Ini cerah dan mengkilap, pedang pembunuh ini. Yah, itu harus bisa dijual dengan harga yang baik. Ye Chen seperti belanja bahan makanan, memilih satu persatu identifikasi klasifikasi. Di sini, melihat Ye Chen terus-menerus mengeluarkan tas penyimpanan, ekspresi Jining Xuang menjadi sedikit lebih menarik. Dia menghitungnya, setidaknya ribuan tas penyimpanan dikeluarkan oleh Ye Chen. Ini hanya apa yang dia ambil, ditambah apa yang tidak dia ambil. Tuhan tahu berapa banyak itu adalah dia. Tekad itu terkejut. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen memasukkan banyak bayi ke dalam tas penyimpanan, dan kemudian menjejalkannya ke dalam pelukannya. Meskipun malam itu sengit, panennya cukup kaya, tetapi itu adalah kekayaan yang sangat besar, tapi aku bisa memperlengkapi pasukan biksu yang tidak lemah sepanjang waktu. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen pertama-tama melirik Ding Zong, lalu menggosok tangannya dan berjalan menuju Jining Xuang. Melihat ini, Jining Xuang sedikit mengernyit, terutama karena ekspresi di mata Ye Chen. Di sini, Ye Chen telah berhenti, menggosok tangannya, dan menatap Jining Xuang ke atas dan ke bawah, matanya akhirnya jatuh pada tas penyimpanan Jining Xuang. Dengan identitas terhormat seperti Jining Xuang, tidak heran bahwa tidak ada bayi di tas penyimpanan. Apa yang kamu lakukan? Melihat Ye Chen begitu, Jining Xuang tidak bisa membantu tetapi terlihat acuh tak acuh. Aku menyelamatkanmu, bukankah kamu akan membayar aku? Ye Chen menatap Jining Xuang dengan mata terbelalak. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja itu bayi. Ye Chen menyeringai, akankah aku mengambilnya sendiri? Qin Yu, dewa terkenal dari Chu besar, juga akan melakukan tindakan mengambil keuntungan dari yang lain. Jining Xuang melirik Ye Chen dengan acuh tak acuh. Maka kamu benar-benar tidak mengenal saya. Saya memiliki masalah bau. Untuk bayi saya tidak ingin menjadi malu. Itu kebenaran. Ketika mendengar kata-kata Ye Chen, Taiksu Gulong, yang jauh dari sekte Zhengyang, tidak bisa menahan diri untuk menarik hidungnya. Aku suka orang-orang yang tidak tahu malu. Kamu menangkapku. Sekarang, katakan sesuatu yang serius kepadamu. Taiksu Gulong bangkit dari buger dan pergi untuk mengambil yang lain. Saya sangat menyarankan agar Anda membuat bayi dengan dia. Ini malam yang baik malam ini. Kamu lucu denganku di tengah malam. Maksudku serius, anak-anak kuno dan roh mistik menggabungkan anak-anak yang tersisa dan mengambil keuntungan dari dua garis keturunan. Mereka dilahirkan agar sesuai dengan jalan kelahiran. Itu adalah garis keturunan yang aneh. Ada seseorang yang memiliki garis keturunan ini untuk bersaksi kepada Kaisar Cheng, ibunya tergantung. Benar dan salah, Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan tidak percaya. Itu pasti benar. 130 Kaisar Xuan Huang, orang itu diakui sebagai kaisar yang paling kuat, yang dikenal sebagai Kaisar Xuan Yuan dalam sejarah. Kaisar Xuan Yuan, kaisar ini terdengar sangat digantung. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Meskipun kamu seorang ekaristi kuno yang setengah tua, kamu juga memiliki darah ekaristi. Di sini, Long Ye berkata lagi, jika kalian berdua bergabung untuk melahirkan seorang anak, jika dia membuktikan usianya, dia harus menjadi seorang kaisar dan pensiun. Dalam satu langkah, bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaisar Dao, dia akan menjadi mesin besar dunia di masa depan. Ngomong-ngomong, Taiksu Gulong menggosok cakarnya dengan ekspresi gembira, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Dapatkan saudarimu. Ye Chen berteriak di tempat kejadian. Pembicara benar-benar tidak ingin pendengarnya tertarik. Setelah mendengar kata-kata dari Ye Chen, Jining Xuang memiliki penampilan yang aneh. Sebagai seorang wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk meringkuk, karena dia merasa bahwa pemuda di depannya tidak hanya tidak terkendali.
Dan juga, sakit. Saya tidak tahu apakah dia akan memberitahu Ye kepada siapa Ye Chen berbicara, apakah ekspresinya akan menjadi lebih menarik. Di sini, Ye Chen merasakan perubahan dalam ekspresi Jining Xuang, dan tidak bisa menahan batuk. Sekarang, aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan sia-sia, berikan aku tas penyimpanan. Kata barang, benar-benar kumis ibunya mengambil tas penyimpanan Jining Xuang. Pelacur sangat bandel. Melihat adegan ini, teriakan Taik Su Gulong. Apakah Anda tahu bahwa yang ini adalah mantan pacar Anda di depan Anda? Jika seseorang tidak tahu malu, itu benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, tolong minum sup. Ketika Taik Su Gulong menghela nafas, Ye Chen sudah memberikan kaldu yang direbus ke Jining Xuang, dan tanpa menggunakan mangkuk, langsung menggunakan baskom besar. Jangan minum. Jining Xuang memalingkan kepalanya langsung. Dia berlatih selama lebih dari 10 tahun, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat dewa seperti itu. Jangan minum itu. Jangan minum aku. Penulis di luar topik, beberapa bab telah dimodifikasi. Jika ditampilkan dengan benar, Anda mungkin perlu menghapus Immortal Emperor dari rak buku, dan kemudian menambahkan kembali Immortal Emperor ke rak buku sehingga Anda dapat menyegarkannya. Chapter 632. Bajingan, keheningan malam yang gelap dipecah oleh kemarahan ini. Menghadap langit dan bumi, bala bantuan Heng Yuezong dan Zheng Yangzong membunuh 9 odes dari Qin Yunzong. Namun, yang mereka lihat adalah reruntuhan, dunia yang penuh luka, gunung-gunung dan gunung-gunung penuh dengan mayat, bumi berwarna darah, dan ada kabut darah tebal mengambang di kekosongan, tulang-tulang menjadi gunung, dan darah mengalir ke sungai. Datang terlambat, memang terlambat. Orang-orang kuat Heng Yuezong dan Zheng Yangzong berteriak keras. Mereka tidak henti, tetapi ketika saatnya tiba, perang berakhir untuk sementara waktu. Seluruh medan perang adalah darah, dan ada perang. Orang, bunuh aku, segera. Pasukan koalisi Heng Yuezong dan Sekte Zheng yang bergabung di satu tempat, baik mengayuh pedang terbang, atau mengendarai kereta kuno, atau mengendarai binatang buas, atau naik di awan dan mengemudi di kabut. Markas Sekte, malam yang hening, sekali lagi menjadi gelisah. Bang, boom, bergemuruh. Tidak butuh waktu lama untuk suara seperti itu berdering ke seluruh dunia. Koalisi Heng Yue dan Zheng Yang begitu hitam sehingga luar biasa dan mengelilingi Qin Yunzong, sekarang dengan keras menyerang penjaga gunung Qin Yunzong. Dunia, memalingkan muka, langit dan bumi di sisi itu semuanya diselimuti di Shenhua. Pedang on, cahaya pedang, bayangan kepalan tangan, sidik telapak tangan, senjata magis, metode serangan, peta serangan, luar biasa, dan langit hancur. Namun, meskipun serangan mereka sengit, mereka gagal mengguncang pesona Qin Yunzong. Hah, beberapa beku yang berlari ke teater melihat adegan yang begitu besar dan tidak bisa menahan nafas. Apakah dua pertarungan yang menentukan ini melawan satu? Lelaki kuat rumah situ dengan lembut menggaruk-garuk janggutnya, sudah lama sekali aku tidak melihat gerakan sebesar ini. Aku tidak tahu tentang pertarungan yang menentukan, tapi pertarungan malam ini benar-benar aneh. Orang kuat di rumah Sangguan menggelengkan kepalanya dengan genangan air. Hancurkan aula, hancurkan tim teleportasi terlebih dahulu, orang-orang kuat di Heng Yue dan Zheng Yang. Bahkan tidak mengerti alasannya, situasinya awalnya bagus, tapi itu karena markas Qin Yunzong terkejut karena terkejut. Siapa bilang tidak? Dalam pertempuran ini, tidak hanya istana Jiufen Qin Yunzong yang cacat, tetapi bahkan istana Jiufen Heng Yue dan Zheng Yangzong yang cacat, dan ketiganya dikalahkan. Benar bahwa ketiga kekalahan semuanya terluka, tetapi menurut pendapat saya, kerugian Heng Yue dan Sekte Zheng yang lebih besar. Seseorang mengerang. Untuk menunggu bala bantuan, pasukan yang diambil oleh 9 House Grand Heng Yue dan Zheng yang mengambil. Anda hampir selesai. Tidak masuk akal, mereka tidak mendukung kedatangan bala bantuan. Semuanya berantakan. Beri aku serangan. Jika kamu tidak menghancurkan King Yun, kamu tidak perlu kembali. Aula utama Heng Yuezong, Yin Ziping masih menggeram seperti anjing gila. Hit, lawan aku sampai mati. Aula utama Zheng Yangzong, Cheng Kun juga seperti Yin Ziping, raungan mengguncang aula dan mendengung, dan dia juga meraung seperti anjing gila. Guru, pertempuran ini malam ini agak sulit dipercaya. Seorang tetua mengerang di bawah, jika ada 1 atau 2 susunan teleportasi yang tidak dihancurkan, itu bisa dimengerti, tetapi ada 9. Bukan kebetulan bahwa tidak ada arah teleportasi kosong kuil telah hancur. Kalau begitu periksa untukku, Cheng Kun meraung. Sai hati-hati, aku ingin tahu apa yang terjadi malam ini dan apa yang menyebabkanku Zheng Zheng gagal begitu parah. Sampai saat ini, dia tidak mau menerima kenyataan kekalahan yang menghancurkan. Istana ke-18 dan Istana ke-9, meskipun mereka menghancurkan Grand Palace ke-9 Qin Yunzong, Grand Palace ke-9 dari Sekte Zheng yang mereka juga dinonaktifkan, dan sampai batas tertentu, mereka kehilangan lebih banyak daripada Qin Yunzong. Ini kegagalan berdarah. Hal utama adalah bahwa setelah melakukan banyak gerakan dan perencanaan selama berhari-hari, itu sebagai imbalan untuk akhir cerita seperti itu dan bagaimana ia akan menyerah. Bang, boom, bergemuruh.
Di sini, pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang masih menyerang daerah kantong Gunung King Yunzong, dan mereka diperintahkan oleh Sang Feng, dan serangan itu menjadi semakin sengit. Menyaksikan serangan luar biasa, wajah Gong Sun Zi jelek di aula King Yunzong. Apa yang diharapkan? Leluhur King Yun melirik keluar dan tidak bisa menahan napas. Kita harus bersyukur bahwa pasukan kita di cabang menjaga Nether Teleportation Array. Jika tidak ada bala bantuan dari markas besar, aku akan menderita korban. Itu akan sangat berat. Aku tidak berpikir itu karena pasukanku di divisi menjaga arai teleportasi Nether. King Yunzong, leluhur lain King Yun, menggaruk janggutnya. Aku punya perasaan bahwa seseorang dalam rahasia itu membantu kita. Aku juga. Selain itu, King Yunzong, seorang sesepuh King Tian, mengerang. Perasaanku adalah ada tangan besar dalam rahasia yang mengendalikan perang ini. Tujuannya adalah untuk membuat ketiganya kehilangan 3. Pokoknya, aula Jiu Fendian masih memiliki vitalitasnya. Leluhur King Yun mengambil nafas berat dan melihat keluar. Tatapannya sangat dingin. Dibandingkan dengan kami, Heng Yue dan Zheng yang kehilangan lebih banyak. Ini berat. Yin Ziping, kamu benar-benar membencinya. Gong Sun Zi menghancurkan meja dan kursi di sebelahnya dengan satu telapak tangan. Tidak masuk akal untuk menyelidiki ini sekarang. Nenek moyang King Tian Shen berkata, saya yakin bahwa serangkaian tindakan Yin Ziping ini, orang tua Tong Xuan tidak tahu, jika tidak maka tidak mungkin untuk bersatu dengan Zheng Yang Zong. Ayo pukul kami King Yun. Jadi, jika kamu ingin menyelesaikan dilema hari ini, fokusnya masih pada Heng Yue Zong. Master King Yun mengerang, kalau begitu beritahu orang dalam Heng Yue dan laporkan ke Tong Xuan malam ini. Jika Tong Xuan mengetahuinya, mereka pasti akan memerintahkan Yin Ziping untuk mundur. Jika Heng Yue mundur, sangat sulit bagiku untuk menerobos dengan keluarga Zheng Yang. King Yun melindungi gunung. Ini benar-benar salah, Gong Sun Zi berkata dengan dingin, membunuh, aku tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini sejak King Yun didirikan. Bang, boom, bergemuruh. Ketika semua orang berbicara, pemboman di luar tidak berhenti, bukannya berhenti, itu tampak semakin ganas. Bersamaan dengan suara ini, malam berbalik dan tanah mengantarkan fajar, tetapi deru King Yunzong belum terputus, dan semalaman pemboman, pasukan Heng Yue dan Zheng Yang gagal meledakkan King Yunzong. Lindungi pesona gunung. Ini adalah kota kuno yang sangat besar. Ye Chen dan Jining Xuang, keduanya dalam jubah hitam, datang, dan tidak ada fluktuasi spiritual pada mereka berdua, dan Dan Hai Ye Chen sama sekali dilarang. Di samping mereka, ada seorang pria berjubah hitam, yang terlihat seperti seorang wanita. Di bawah jubah hitam itu, penampilannya adalah kamu, matanya kosong dan dia melihat dengan hati-hati, tetapi apakah dia siswan? Di mana perkelahian besar di aula ke-27? Aku belum pernah melihat perang biara selama hampir seabad sejak aku berlatih. Begitu mereka berjalan, keduanya mendengar bisikan lidah. Kamu belum pernah melihat betapa mengerikannya perang itu. Seseorang yang pergi untuk menonton perang mengatakan bahwa bintang-bintang yang meludah terbang di langit, hitam dan hitam seperti lautan. Luar biasa dan di mana-mana kamu bisa melihatnya tokoh pertempuran, tulang menjadi gunung, darah mengalir ke sungai. Siapa bilang tidak? Seseorang mengerang. Aku pikir aku tidak bisa memperkirakan bahwa dalam perkelahian ini, hanya orang mati di dunia bawah tidak kurang dari 100.000, apalagi para beku di alam spiritual dan matahari yang sebenarnya. 3 melee, ketiganya kalah. Tidak, pasukan koalisi Heng Yue Zong dan King Yunzong masih membombardir pengepungan gunung King Yunzong. Setelah semalaman dibombardir, tampaknya kedua kasus itu adalah penghancuran King Yunzong Mo Sujin. Aku suka mendengarkan gosip-gosip ini. Di sini, Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan, kedua telinganya lurus dan sangat menarik. Kapan kamu akan melepaskanku? Jining Xuang berkata dengan acuh tak acuh, tidak lupa melirik ke sisi Zi Zixuan. Ya, dia dijatuhkan oleh Ye Chen. Di sebelahnya, Zi Zixuan, bertanggung jawab untuk mengawasinya. Wajah Jining Xuang agak dingin, terutama ketika dia memikirkan tas penyimpanan yang dirampok oleh Ye Chen kemarin, dia tidak akan marah. Ini bukan hal yang paling menjengkelkan, karena tas penyimpanannya telah dirampok, Ye Chen bahkan telah menahannya. Dari tadi malam hingga sekarang, Ye Chen telah membawanya berkeliling ke beberapa kota kuno. Tapi jangan biarkan dia pergi. Apa yang kamu terburu-buru? Ye Chen menarik telinganya, dan hai kamu telah dilarang dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jika kamu membiarkannya pergi, Tuhan tahu jika itu akan dirampok. Itu tidak berarti kamu mengganggu, biarkan aku pergi. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen segera melambaikan tangannya, aku dibayar, jadi aku harus mengirimkannya kembali kepadamu dengan aman. Aku pikir kamu memiliki motif tersembunyi. Jining Xuang berkata dengan dingin, dan dia tidak bodoh. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Ye Chen menahannya, tetapi di sepanjang jalan, dia juga tahu yang ada di sekitarnya. Tidak tahu malu jika Anda tidak memiliki latihan. Sekarang, dipermalukan oleh orang yang tak tahu malu tentu tidak sesederhana yang dia katakan. Khawatir tentang keselamatan saya dan menipu hantu. Memang, seperti kata Jining Xuang,
tujuan Ye Chen tidak ada di sini. Anda tahu, Ji Ningsuang akan menjadi guru dari Sekte Zhengyang di masa depan. Dia tidak akan pernah membiarkannya kembali. Bahkan jika dia mengembalikannya, premisnya adalah untuk meninggalkan latihannya, bukan karena dia kejam, tetapi karena perang terlalu kejam. Ketika tiba saatnya untuk melepaskanmu, tentu saja kamu akan melepaskanmu. Sambil memungut kios di pinggir jalan, Ye Chen berkata tanpa wajah. Chapter 633. Kamu, pada saat ini, Rao adalah kekuatan konstan Ji Ningsuang, dan dada Ye Chen Qi bergelombang untuk sementara waktu. Selanjutnya, Ye Chen membawa Ji Ningsuang berkeliling sebentar, dan butuh 3.000 batu roh untuk menyewa taman kecil di kota. Begitu dia masuk, Ye Chen melarang seluruh taman dengan beberapa pesona. Lihatlah Ji Ningsuang lagi, menatap Ye Chen dengan dingin, berbalik dan berjalan pergi, duduk di bawah pohon buah spiritual, memegang lututnya di kedua tangan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Wow, Ye Chen seperti tidak ada apa-apa, dia mengulurkan pinggang malas, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, mengeluarkan kendi, dan meminumnya dengan rasa. Long Ye, apakah ada cara untuk memecahkan larangan Dan Hai? Segera, Ye Chen memanggil Taiksu Gulong. Ingin tahu, Taiksu Gulong menatap 9 avatar Ye Chen dengan penuh minat. Apakah ini omong kosong? Kenakan dia, aku akan memberitahumu. Bang, boom, bergemuruh. Sepanjang hari, deru King Yunzong tidak pernah terputus. Nancu juga tidak tenang. Gelombang gelap melonjak. Baik Heng Yuezong dan Zheng Yangzong diam-diam menghubungi keluarga mereka yang berafiliasi. Mereka ingin mengirim pasukan untuk membantu mereka, sehingga mereka bisa menerobos pesona penjaga Gunung King Yunzong. Bukan hanya mereka, King Yunzong juga menghubungi keluarga terafiliasi mereka melalui hanya beberapa posisi intelijen. Namun, intelijen yang dikembalikan oleh personel intelijen membuat wajah mereka semakin jelek. Tadi malam, semua perhatian mereka tertuju pada pasukan koalisi melawan Heng Yue dan Zheng Yang. Mereka tidak pernah tahu bahwa keluarga mereka telah dihancurkan. Berita itu kembali hari ini. Bajingan, di aula King Yunzong, Gongsun Zinu berteriak keras, Heng Yue, Zheng Yang, kamu benar-benar keji. Benar-benar seperti yang diharapkan Ye Chen, King Yunzong mengambil akun ini begitu saja untuk Heng Yue Zong dan Zheng Yang Zong. Namun, di mana Gongsun Zi tahu bahwa keluarga yang berafiliasi dengan King Yunzong-nya tidak dihancurkan oleh Heng Yue dan Zheng Yang, tetapi diam-diam dihancurkan oleh pengirim Ye Chen. Heng Yue dan Zheng Yang Zong juga mendapat berita saat ini. Dibandingkan dengan King Yunzong, kedua belah pihak saling cemburu. Heng Yue pikir itu adalah tangan Zheng Yang Zong, dan Zheng Yang Zong berpikir itu adalah tangan Heng Yue Zong. Pada saat ini, Zhong Rong, Zhong Jiang, dan 3 mata rantai kuno semuanya minum anggur di kota kuno Qianqiu dengan santai, mendengarkan informasi dari orang-orang Huang, suasana hati mereka bahkan lebih nyaman untuk diam saja. 3 melee, 3 kekalahan dan luka, akhirannya bahkan lebih sempurna dari yang diharapkan. Leluhur keluarga Su tersenyum dengan tulus. Ternyata pertempuran itu bisa dilawan seperti ini. Waspada, Zong menjepit jenggotnya, San Zong telah memakan banyak kerugian, dia pasti akan menyelidiki masalah ini, tetapi kita pasti akan dipanggil kembali ke markas Heng Yuezong untuk ditanyai, tetapi jangan membaginya. Tidak apa-apa, bagaimana dengan pelacur Ye Chen? Bocah itu punya banyak ide. Tapi ketika itu mengenai dia, bukankah anak itu seharusnya kembali? Kata Gu Santong menyesap anggur. Tidak apa-apa, siapapun yang mati tidak akan mati. Mungkin dia sedang dalam perjalanan kembali. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di taman kecil kota kuno, Ye Chen masih memegang kendi dan meminumnya, dan kadang-kadang dia juga melihat Ji Ningsuang. Ji Ningsuang diam. Dia belum bergerak sejak duduk di bawah pohon buah roh. Satu-satunya gerakan adalah untuk meliriknya dari waktu ke waktu. Secara visual, dia harus mencari cara untuk mencekikku. Ye Chen menarik telinganya. Nak, tidak mengetahuinya. Segera, suara Taiksu Gulongyu berdering lagi. Pada dia, aku akan memberitahumu cara memecahkannya. Kakakmu, aku tidak bisa menimpanya, apakah ini berhubungan langsung dengan apakah kamu menyuruhku untuk melanggar hukum? Ya, tentu saja. Taiksu Gulong menggaruk-garuk janggutnya dengan dalam, aku terutama ingin melihat apakah bayi itu dibuat oleh tubuh kuno-kuno dan tubuh misterius itu sama jahatnya dengan legenda. Ada selera. Ye Chen tidak bisa menahan jempol. Maka kamu tidak bisa melanjutkan. Katakan padaku metode cracking dulu, dan aku akan mulai bekerja setelah aku selesai. Kalau begitu aku memberitahumu cara memecahkannya. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku tidak akan kehilangan itu. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen. Potong. Ye Chen tampak tidak setuju, jika aku melanjutkan, jangan katakan padaku apa yang harus dilakukan. Buruknya, aku bukan tipe orang seperti itu. Senang berpura-pura, Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kamu tidak mendengarkannya, aku tidak akan mengatakannya lagi. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen untuk waktu yang lama, lalu jatuh dan bangun untuk tidur. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku masih bisa melanggarnya, Tuan Ye.
Ye Chen mengutuk dan menyeringai. Segera, dia mengambil labu anggur dan duduk di tanah lagi dengan lutut bersilang. Kemudian, hatinya melonjak, menggerakkan api peri dan guntur langit. Namun, meskipun ia dapat memindahkan guntur langit dan peri api di Danhai, mereka tidak dapat keluar, karena Danhai dilarang, dan mereka juga disegel di dalam. Jika mereka ingin keluar, mereka harus menerobos Danhai Seal. Sementara itu, dia membuat topeng kokoh yang menghalangi Xianhe lebih dari sekali untuk Xianhuo dan Tianlei, tetapi semuanya gagal, tetapi dia sangat menderita. Jalan ini tidak berfungsi, dan dia menggunakan kekuatan jiwa lagi, tetapi masih gagal untuk melanggar larangan Danhai. Selanjutnya, dia menggunakan banyak metode, tetapi semuanya tidak berguna. Nima, pada tengah malam, Ye Chen duduk di tanah dengan pantatnya, lelah dan berkeringat dan pucat, tetapi larangan Danhai masih belum bisa dicabut. Mendengus, minuman keras dituangkan, Ye Chen meluangkan waktu sejenak untuk melirik Jining Xuang. Dia diam seperti biasa, duduk di sana dengan acuh tak acuh, tampak acuh tak acuh, tanpa perubahan emosi sedikit pun di matanya, seolah-olah semua orang di dunia ini mengganggu itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak bisa membantu tetapi Ye Chen berbalik lagi, duduk di sana dan menyentuh dagunya, masih memikirkan metode retak. Danhai dilarang, dan Ling Li Zenyuan dilarang. Reiki tidak bisa memasuki Danhai, dan kekuatan spiritual di Danhai tidak bisa keluar. Larangan ini benar-benar sombong. Bahkan Xianhuo dan Tianlei telah disegel di dalam. Kamu tidak bisa menghentikan larangan dari Danhai, dan kamu tidak bisa melanggar larangan dari luar Dan. Ye Chen bergumam tanpa henti, jika kamu ingin melanggar larangan, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan kasar sepanjang waktu untuk menemukan jalan yang benar. Waktu berlalu perlahan, dan malam berganti dari malam ke malam. Ada pemandangan sunyi di taman kecil, Ye Chen bermeditasi dengan dagunya di tangannya, Jining Xuang memegang kedua lututnya dengan kedua tangan, dan keduanya sama tidak relevannya. Dia merindukannya, dan tidak pernah berbicara. Ya, saya tidak tahu kapan Ye Chen membanting pahanya dan melompat. Su sangat berteriak sehingga dia mengejutkan Jining Xuang. Hari ini, Jining Xuang bahkan lebih yakin bahwa Ye Chen benar-benar sakit, dan seseorang bergumam di sana sepanjang malam, seolah-olah dia berbicara sendiri, dan dia seperti pasien mental. Kamu tidak bisa membuka segel dari Danhai, kamu tidak bisa membuka segel dari luar Dan. Jika kamu menyerang dari dalam dan luar pada saat yang sama, ini mungkin benar. Di sini, Ye Chen tidak menemukan mata Jining Xuang menatapnya, semua pikirannya pakai larangan Danhai. Xianhuo dan Tianlei dapat mengerahkan kekuatan mereka di Danhai. Untuk menghentikan larangan itu, aku butuh kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal. Ye Chen menyentuh dagunya, pikirannya dengan cepat bergerak. Bumi Goblin yang ditransmisikan oleh 9 avatar di dunia bawah tanah Sekte Zeng Yang adalah kekuatan eksternal dan kekuatan bintang-bintang yang ditransmisikan oleh 9 avatar di tanah terlarang yang sepi juga merupakan kekuatan eksternal. Jika dihitung dengan cara ini, kekuatan iblis, darah tubuh suci kuno, dan kekuatan jiwa semua adalah kekuatan eksternal. Selama itu bisa merusak keseimbangan dalam tubuh, itu adalah kekuatan eksternal. Dapat diandalkan. Berpikir sejenak, Ye Chen tertawa keras, segera menepuk pantatnya dan berdiri, berjalan terbalik. Apa yang kamu lakukan? Pada titik ini, Jining Xuang, yang tetap diam, mulai berbicara. Piao, Chang, Chapter 634. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Nancu pada malam hari masih tidak damai, terutama karena pergerakan King Yunzong masih sangat besar. Dari pengepungan King Yunzong, pasukan koalisi Heng Yuezong dan Zheng Yangzong telah membombardir selama 1 dan 2 hari. Namun, apa yang membuat mereka marah adalah bahwa mereka masih gagal menerobos pesona penjaga Gunung King Yunzong. Di sini, Ye Chen, yang keluar dari taman kecil, berlari jauh-jauh dari kota kuno dan berlari ke pegunungan sepanjang jalan. Karena untuk mencoba metode cracking, Anda mungkin perlu menggunakan banyak kartu hall, seperti jalan ajaib, tidak bisa membiarkan Jining Xuang melihat, jika identitasnya cenderung menyebabkan kecurigaannya. Boom! Segera, raungan terdengar di antara gunung-gunung, dan burung-burung dan binatang buas bergerak-gerak. Ye Chen meninju gua di dinding batu, lalu terbang ke sana, lalu memanggil Yin Yin untuk tinggal di pintu masuk gua. Segera, dia duduk bersila. Mulai, setelah menghela nafas, dia menutup matanya perlahan. Jalan ajaib, buka. Dengan gerakannya, matanya tiba-tiba menyipit. Tiba-tiba, roh jahat dari roh-roh jahat mengamuk di sekitarnya, membawa rengekan, rambut hitamnya berubah menjadi darah. Alisnya memiliki pola sihir kuno, dan matanya berubah pada saat yang sama. Menjadi merah darah. Karena kekuatan jalan ajaib, topeng yang menghalanginya dan Hai tidak bisa membantu tetapi bergetar. Ada drama, mata Ye Chen cerah. Kekuatan jalur iblis menghancurkan keseimbangan di tubuh dan menyebar ke kekuatan yang menghalangi Danhai. Ini membuktikan bahwa dugaannya masih benar. Untuk melanggar larangan Danhai, tidak hanya peri api dan tambang di Danhai,
tetapi juga kekuatan eksternal yang paling kuat untuk bekerja sama, baik secara internal maupun eksternal. Larangan itu mungkin benar-benar dapat dilanggar. Mungkin, jangan khawatir, ada. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mulai meredam kekuatan darah Ekaristi dan mengumpulkan kekuatan jiwa. Kekuatan bintang-bintang, datanglah. Dengan kesederhanaan Ye Chen, 9 avatar di padang pasir terlarang membuat kontribusi mereka, mentransmisikan kekuatan bintang-bintang yang bergulir. Great Goblin, ayo. Dengan kesembronoan lain, 9 avatar dunia bawah tanah Zeng Yang Sekte juga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, mentransmisikan genome yang bergulir. Hah, merasakan perubahan 9 avatar, naga kuno Taiksu di dunia bawah tanah Zeng Yang Song tidak bisa membantu tetapi membuka matanya, dan kemudian melihat Ye Chen melalui mereka, dan melihat apa yang sedang dilakukan Ye Chen. Anak ini benar-benar berbakat. Segera, Taiksu Gulong merintih diam-diam, karena jika dia melakukannya, dia akan melanggar larangan dan hai melalui kerja sama pasukan internal dan eksternal. Hah, 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 hah. Ketika Taiksu Gulong menghela nafas, Ye Chen di gua mulai bersiul pedang. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada 4 pedang panjang tajam yang terkondensasi di tubuhnya. Satu adalah kekuatan iblis, satu adalah kekuatan darah tubuh suci kuno, dan satu adalah kekuatan roh bumi. Hasilnya adalah pertemuan kekuatan jiwa surgawi, dan yang kelima adalah pertemuan kekuatan bintang-bintang. 5 pedang menjerit dan bergerak, tajam dan tak tertandingi, dan sangat kuat. Lelehkan aku, Ye Chen meraung, dan 5 pedang terus bergabung bersama di bawah kendalinya, dan mereka menjadi pedang emas yang bersinar terang. Pada saat ini, api peri dan guntur langit di danhainya juga bergerak, dan keduanya bergabung bersama. Api peri dan guntur langit saling terkait, terkondensasi sangat dekat untuk membentuk panah dewa hitam. Rusak. Saat Ye Chen berteriak lagi, pedang emas dan panah sihir hitam bergerak pada saat yang sama. Panah sihir hitam dan hai menembak di dalam topeng, dan pedang emas menembak dari luar ke arah topeng. Kedua target bertemu. Pakai sedikit. Hah. Ham. Dengan denyut pedang dan panah, mereka memukul topeng yang menutupi dan hai tanpa perbedaan. Klik. Sepertinya ada suara seperti itu di kedalaman. Lapisan topeng yang menghalangi dan hai membelah secara instan. Ujung pedang dan ujung panah bertabrakan, membentuk lingkaran cahaya yang tidak terlihat di sekitar titik tabrakan, penyebaran tak terbatas. Hah, hah. Di tempat, tubuh Ye Chen pecah, karena fluktuasi Excalibur dan Excalibur bertabrakan di tubuh terlalu besar, dan Rao adalah tubuh fisik yang tak tertahankan dari tubuh kuno yang sunyi. Namun, itu juga karena kekuatannya terlalu kuat sehingga topeng yang menghalanginya dan hai meledak seketika. Boom! Dengan raungan di dalam dirinya, topeng itu meledak. Tiba-tiba, larangan dan hai dicabut, dan portal antara dan hai dan dunia luar langsung dibuka. Roh-roh yang mengepul bocor, dan roh-roh yang mengepul mengalir ke dan hai. Wow haha, segera, tawa Ye Chen terdengar di gua. Darah meneteskan darah, dan tulang dan meridian di tubuh hancur. Tapi dia masih tertawa dan tertawa. Larangan dan hai dicabut. Anak naga kecil, aku belum melihatnya, aku melepaskannya, tuanku tersayang. Barang-barang itu tidak terburu-buru untuk memperbaiki tubuh untuk memperbaiki daging, tetapi menatap Taiksu Gulong dengan waspada. Kemana kamu pergi, apa yang kamu anak kecil? Lihat, marah dan malu. Turun, aku tidak ingin mengabaikanmu. Taiksu Gulong mengutuk, langsung menghalangi kontak Ye Chen dengannya. Potong. Ye Chen tidak menerima begitu saja, dan segera duduk di tanah dengan salib di hatinya, dan tubuh tandus itu segera disempurnakan. Klik itu. Klik itu. Segera, suara benturan kerangka terdengar di tubuhnya, dan kekuatan yang mendominasi dari tubuh pemurnian membuatnya pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Meridian yang patah di tubuh juga terus terhubung di bawah tubuh pemurnian. Setelah 3 jam, barang-barang berdiri hidup, darah naik, dan wajahnya penuh energi. Suan Dao tidak berbahaya, dan hukum pertanahan Tian Luo, metode rahasia ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, dengan sedikit penyesalan, malam itu dia baru saja melarikan diri, dan tidak pergi untuk melihat bagaimana leluhur King Yun melakukannya. Secara alami, saya tidak bisa mempelajarinya. Hari apa kamu akan mempelajari 2 misteri ini? Sombong. Ye Chen berpikir begitu. Kembalilah. Ye Chen merentangkan pinggang malas, Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari gua. Bang! Boom! Begitu dia melompat keluar dari gua, dia mendengar raungan tidak jauh dari sana. Mendengar suara itu, Ye Chen melihatnya tanpa sadar. Ke mata, ia jatuh ke gunung, dan di awan yang bergulir, 2 sosok berdarah diguncang. Hah! Melihat kedua pria itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, karena dia masih mengenal mereka berdua, dan dia melihat lebih dekat, bukankah itu biografi asli pertama Zhou Qingyun dan biografi sejati kedua dari Li Xinghun. Kedua barang itu berlari kembali ke Nanchu lagi. Ye Chen menyentuh dagunya, dia bergumam di dalam hatinya, dan dia mendongak lagi. Ketika dia melihat orang yang mengejar Zhou Ao dan Li Xinghun, dia tertegun lagi, karena itu juga seorang kenalan. Tertegun,
Tetapi itu bukan peringkat satu dari Da Chu Fengyun. 69 Li Xiaoming. Apakah anak ini juga datang ke Nanchu? Ye Chen berkata tiba-tiba, tapi Li Xiaoming berada di peringkat ke-69, Zhou Ao berperingkat lebih tinggi darinya. Ditambah dengan Li Xinghun, tak satu pun dari mereka yang bisa melakukan Li Xiaoming. Namun, dia dengan cepat mengetahuinya. Meskipun berjauhan, dia masih bisa melihat dengan jelas bahwa Zhou Ao dan Li Xinghun ditanam dengan tanda kutukan di tengah alis mereka. Belenggu tanda kutukan itulah yang sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Aku tahu di mana kamu bisa melarikan diri. Ye Chen tiba-tiba, tawar yang Li Xiaoming terdengar di seluruh dunia. Dengan mengatakan itu, paman melambaikan tangannya dengan sembrono, dan mereka semua turun ke langit. Bang, boom, bergemuruh. Karena kecerobohannya, gunung-gunung runtuh. Melihat Zhou Ao dan Li Xinghun lagi, bentuk keduanya sangat luar biasa, satu bergoyang, yang lain tersandung, luka sangat serius, dan napas sangat lemah. Jika tidak ada kecelakaan, keduanya akan melarikan diri hari ini. Tampaknya hari ini kita ditakdirkan untuk tersesat di sini, Zhou Ao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya benar-benar menyesal telah menginjakkan kaki di jalan biksu. Li Xinghun tersenyum lelah. Setidaknya, kita masih muda dan sembrono. Pergilah bersama dan jadilah teman yang baik. Ini benar-benar bergerak. Biarkan saya membawa Anda di jalan. Li Xiaoming terbunuh dan mengambil gambar Ling Tian. Tentu saja, pada saat ini, tangan emas menyapu tiba-tiba dan dipukul olehnya. Hah? Chapter 635. Di tempat itu, Li Xiaoming terbang keluar secara horizontal, terbang di atas tubuhnya, menghancurkan 4 atau 5 puncak satu demi satu dan menempelkannya di dinding batu. Seluruh orang dipukuli hingga tidak terlihat. Pada adegan ini, Zhou Ao dan Li Xinghun tampak pingsan. Setelah 1 atau 2 detik, mereka semua melihat ke samping pada orang yang menembaknya. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka tertegun lagi. Qin Yu, aku belum melihatmu selama beberapa hari, kamu berada dalam situasi yang buruk. Ye Chen kemudian membuang 2 eliksir, dan kemudian langsung menuju ke dinding batu. Qin Yu, ini kamu lagi. Di sini, Li Xiaoming menyaksikan Ye Chen berjalan perlahan, dan langsung mengenali Ye Chen, wajahnya sangat terkejut. Ketika aliansi Bei Yuan, dia dipukuli oleh Ye Chen ya. Sekarang, melihat Ye Chen di sini, dia tidak bisa marah. Aku tidak jujur di Beichu, aku harus menjalankan Nanchu untuk berpura-pura. Ye Chen memandang Li Xiaoming dengan mencibir. Untuk Li Xiaoming, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dia masih ingat adegan itu hari itu dan tuannya mempermalukan keluarga Hao Tian. Ketika aliansi Yuan diadakan, dia tidak akan ragu untuk mati kecuali Tao Chang Tian hadir. Tangkap dia. Sekarang, ketika saya bertemu Li Xiaoming lagi di Nanchu, dia baru saja membersihkan akun lama. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi, bunuh. Li Xiaoming meraung dari rambutnya, seperti anjing gila. Apakah kamu takut ketika aku? Ye Chen mencibir lagi, segera mengangkat telapak tangannya. Suzy, berani. Ye Chen membanting ke langit tanpa menunggu Ye Chen menebas. Di kejauhan, awan bergulung-guling, sesosok pakaian ungu datang dari langit, kecepatannya sangat cepat, dan dia keluar dengan kekuatan pembunuh yang menakutkan. Paksaan itu sangat kuat, dan tekanannya bergetar di kekosongan sepanjang jalan. Apakah itu? Saya belum datang ke Beihu untuk menemukan akun Anda. Anda datang ke sini sendiri. Ye Chen mendengus, dan langsung membunuh Gao Tian, dan langsung menuju Chang Tiandao. Qin Yu. Segera, Tao yang mengubah langit itu mengenali Ye Chen. Tiba-tiba, wajahnya menjadi jelek, matanya penuh dengan tirani dan haus darah. Dia adalah generasi pembangkit tenaga listrik kuasi langit, tetapi karena Chen Chen, dia kehilangan wajahnya selama aliansi Yuan. Pembunuhan itu telanjang. Aku akan membuatmu lebih baik daripada mati. Orang-orang Chang Tiandao berteriak seperti guntur, menembak dengan satu telapak tangan, menutupi langit yang sangat besar. Kata-katanya terlalu besar, dan lidahku melintas dengan hati-hati. Ye Chen tidak mundur, menerobos kehampaan dalam satu langkah. 8 daerah terlantar bercampur dengan banyak metode rahasia seperti Kanglong, Benlei, dan Shaoshan, dan meninju langit Chang Tiandaoren. Segel besar. Di tempat itu, Taois Chang Tian terpana dan mundur dengan kaget, dan ada warna yang tidak bisa dipercaya di matanya, ruang semua sel temporalnya diperbaiki, dan ia dipukuli oleh keturunan junior dari ranah kosong. Bunuh. Taois Chang Tian sangat marah, dan ada cahaya ilahi terbang dari alisnya, dan dia melihat lebih dekat, tetapi itu adalah pedang pembunuh perak. Kekuatannya sangat arogan, dan itu datang ke alis Ye Chen. Ye Chen tidak bersembunyi, tidak mengelak, dan tidak membela. Dia bergegas langsung. Meskipun pedang Tao Chang Tian sangat keras, dia tidak bisa menembus alis Ye Chen karena pertahanan dan Zu Dragon Soul di Shenhe-nya sangat kuat. Melihat ini, wajah Chang Tiandao berubah. 8 potongan liar. Pada saat ini, Ye Chen telah melompat ke langit, menggenggam pedang naga dengan kedua tangan, dan Ling Tian membelah dunia dengan pisau emas lebih dari 20 kaki. Saya tidak percaya itu. Chang Tiandao menggigil,
Penuh kengerian, buru-buru mengeluarkan pedang pembunuh, tangannya menggenggam dengan erat, dan mengangkat kepalanya untuk menghalangi. Pound, klik, hah. 3 suara ini terdengar satu demi satu. Ye Chen dengan kuat memotong suara tabrakan logam pada pedang pembunuh Chang Tiandao, dan saat berikutnya pedang itu terputus, dan satu lengan Chang Tiandao adalah membaginya. Ah! Jeritan Tao Chang Tian begitu menjerit sehingga matanya dibutakan oleh amarahnya, dan takdirnya segera dikorbankan dan ditekan terhadap Ye Chen. Kamu dan Qi Zentian berjauhan. Ye Chen mendengus, menyerang orang yang sombong, memecahkan langit dalam satu langkah, dan naik ke langit. 8 kepalan tinju melakukan serangan yang kuat, mengejutkan senjata sihir dengan tangan kosong, dan senjata sihir alami Chang Tian Tao belum pulih. Kekuasaan dihancurkan oleh Ye Chen dalam satu pukulan. Hah! Pendeta Chang Tian menyemburkan darah di tempat dan tersandung kembali. Bunuh. Langsung membunuh masa lalu, Xian Huo Tao, Tian Lei Tao, dan San Qi Daking Tao dikorbankan, satu dengan pedang naga, satu dengan tombak kaisar penyihir, satu dengan pedang Cixiao, dan satu dengan berjuang dengan cambuk. Perang itu setinggi langit. Bang! Boom! Bergemuruh. Tiba-tiba, auman berdering menembus langit dan gunung-gunung runtuh. Di sini, penampilan Zhou Ao dan Li Xinghun sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat alam langit-langit yang ditimbang oleh alam kosong. Kekuatan tempur Ye Chen jauh melebihi harapannya. Tuan, saudaraku, sudahkah kamu menemukan dia seperti seseorang? Li Xinghun membuka mulutnya. Dia masih hidup. Zhou Ao Jin memandang kekosongan itu, dan akhirnya menatap Ye Chen, yang merupakan dewa perang. Pembunuhan Qin Yu sebenarnya adalah mantan dan Seng Ye Chen. Dibandingkan dengan mereka, Li Xiuming, yang jatuh ke tanah, menatap kehampaan dengan ekspresi yang menarik, tetapi juga memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa tuannya juga akan dipukuli oleh Ye Chen? Segera, dia bangkit, berusaha melarikan diri. Kemana harus pergi? Zhou Ao dan Li Xinghun telah memblokirnya, dan pembunuhan di mata mereka tidak terbatas. Berani aku, lepaskan aku. Li Xiuming buru-buru berlutut minta ampun. Mencintaimu. Keduanya mencibir, aku tidak melihat belas kasihan ketika kamu mengejar kami. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saat ketiganya berbicara, deru Taois Chang Tian terdengar di atas langit. Dia juga menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, karena dia juga mengenali identitas sejati Ye Chen. Dewa pembunuh Qin Yu di depannya adalah Dan Seng Ye Chen dari Heng Yue di masa lalu, dan kekuatan tempur Ye Chen juga jauh di atasnya. Tidak ada yang mustahil. Ketika Anda mempermalukan keluarga Hao Tian, Anda memikirkannya hari ini. Ye Chen mendengus keras, serangan itu lebih ganas. Bang! Di tempat itu, orang Chang Tiandao berlutut di tanah. Feng Shenjue, Ye Chen memegang pedang Cixiao dan menikamnya dengan pedang, dia seperti angin, hampir tanpa bayangan. Tidak. Melihat pedang membunuh Chen terus membesar di matanya, mata Taois Chang Tian menjadi menonjol pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan murid menyusut pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ukuran ujung jarum. Pada saat ini, dia sangat dingin sehingga seluruh tubuhnya tampak terseret ke neraka. Seiring hidup dan mati, talenta Chang Tiandao tahu apa penyesalan itu, dan penyesalan tidak boleh dipertemukan pada hari itu, dan mereka mempermalukan keluarga Hao Tian tanpa terkendali. Jika dia tahu bahwa Qin Yu yang hadir malam itu adalah Dan Seng Ye Chen, atau Hao Tian Chen, tuan muda keluarga Hao Tian, dia tidak akan pernah begitu sombong sehingga dia sekarang akan dibunuh. Hah! Dengan percikan darah, Chang Tiandao, yang tertekan oleh kematian, dilubangi dengan lubang pedang, dan bahkan teriakan pun diselamatkan. Keluar dan campur dan selalu harus membayar kembali. Ye Chen mendengus, menyapu tubuh fisik Taois Chang Tian. Kemudian, dia melompat ke langit dan mendarat di sebelah Zhou Ao. Maafkan aku, maafkan aku. Wajah Li Xiuming begitu pucat sehingga dia menggigil menjadi bola. Ye Chen tidak melihatnya, dia segera memegang pedang, dan pedang membunuh hidupnya, orang yang akan dia bunuh tidak akan pernah lunak. Setelah menghancurkan Li Xiuming, Ye Chen memandang Zhou Ao dan Li Xinghun, dan tertawa, dua saudara, jangan ke sini. Kamu tidak akan membunuh kami. Zhou Ao dan Li Xinghun mengambil langkah mundur sadar. Chapter 636. Kenapa aku harus membunuhmu? Ye Chen mengangkat bahu. Aku, dendam sudah jelas, kamu dan aku sama-sama jatuh. Orang yang sama juga jatuh. Mendengar kata-kata ini, mereka penuh kesedihan. Ya, mereka juga jatuh dari cakrawala, mereka dianiaya oleh tuan rumah dan ditinggalkan oleh Zongmen, mereka diburu dari Nanchu ke Beihu dan dari Beihu ke Nanchu. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka sudah habis. Mereka masih lebih baik daripada Ye Chen. Meskipun mereka tidak hadir hari itu, mereka dapat memikirkan betapa tragisnya Ye Chen meninggal. Sekarang, betapa baiknya bertemu Anda lagi. Mereka pernah menjadi murid Tian Jiao selama kompetisi Sanzong, tetapi kekuatan Ye Chen memaksa mereka untuk melihat ke atas. King Yun dalam masalah, bukankah kamu akan membantu? Ye Chen tersenyum ketika mereka melihat mereka diam.
Tolong. Zhou Ao dan Li Xinghun tersenyum sedih, King Yun lah yang pertama-tama meninggalkan kami, dan tidak ada lagi rumah kami. Tidak ada artinya menjaga tempat yang begitu menyedihkan. Jangan benar-benar kembali. Ye Chen Rao memandang keduanya dengan penuh minat. Tidak lagi, tidak lagi. Keduanya menggelengkan kepala satu demi satu, ekspresi mereka membenci. Oke, ikuti aku nanti. Ye Chen tersenyum sedikit, sayangku, aku akan membawamu ke dunia. Zeng, menaklukkan dunia. Keduanya tertegun sejenak. Keempat kata ini tidak diucapkan dengan santai. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya kaisar sejati yang berani mengucapkan empat kata ini. Kenapa? Jangan percaya aku memiliki kekuatan ini. Ye Chen tersenyum lagi, tangannya diletakkan di atas bahu masing-masing, dan api peri keluar, membantu mereka untuk memperbaiki kekuatan kutukan dalam tubuh mereka. Bukannya kita tidak percaya, ini. Kalau begitu aku akan memberitahumu beberapa rahasia. Ye Chen tersenyum dan menggabungkan banyak rahasia ke dalam suara para dewa dan menuangkannya ke dalam pikiran mereka. Segera, mata keduanya berubah dari keraguan ke kejutan, dari kejutan ke kejutan, dan dari kejutan ke kejutan, karena rahasia yang diwariskan Ye Chen kepada mereka benar-benar luar biasa. Saudaraku, saudara perempuanku bergaul denganmu. Di tempat, keduanya mengangguk dengan ganas. Itu benar, campur dengan saya, itu pasti benar. Ye Chen menyeringai, bakat Zhou Ao dan Li Xinghun tidak rendah. Setelah King Yun Zhenchuan adalah yang pertama dan kedua. Pada waktunya, itu pasti raksasa tentu saja, bakat seperti itu harus dikumpulkan. Taklukkan dunia, dapatkan kegembiraan saat kau memikirkannya. Keduanya menarik napas panjang dan melanjutkan kejayaan mereka sebelumnya, karena kekuatan Ye Chen sekarang memungkinkan mereka untuk melihat masa depan yang cerah. Baiklah, pilih sendiri, jangan ragu. Di sini, Ye Chen telah meletakkan setumpukan roh dan banyak gulungan rahasia. Untuk kita, keduanya memandang Ye Chen ragu-ragu. Aku tidak pernah malu tentang diriku sendiri. Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi putih. Oke, mereka berdua sangat bahagia bahwa mereka menatap tumpukan artefak dan gulungan rahasia dengan mata mereka. Dengan penglihatan mereka, mereka bisa melihat luar biasa dari bayi-bayi ini, dan mereka tidak bisa menganggap Ye Chen seperti itu. Kemurahan hati dari kehormatan seperti itu, bahkan di masa lalu di King Yunzong tidak pernah terjadi. Pilih perlahan, jangan khawatir. Di sini, Ye Chen telah memilih tempat yang nyaman, mengeluarkan labu anggur, dan rasanya lesat. Aku menginginkan ini. Pedang ini bagus. Ini tepat untukmu. Jangkrik emas ini untukku. Aku suka senjata ini. Zhou Ao dan Li Xinghun sama-sama sangat bahagia. Setelah beberapa senjata luar biasa dan beberapa rahasia bagus, seluruh orang dengan senang hati mekar. Ya, ada ini. Ye Chen melemparkan dua tas penyimpanan lagi, yang berisi keajaiban, mulai dari 5 hingga 5, yang benar-benar mengejutkan Zhou Ao dan Li Xinghun. Ini untuk kita juga. Melihat Ye Chen, hati kecil Zhou Ao dan Li Xinghun berkibar. Saya dan Seng, campur dengan saya, tidak akan ada kekurangan eliksir. Ye Chen sekali lagi mengungkapkan dua baris gigi putih. Karena keduanya berbakat, maka dia pasti tidak akan ragu, mereka telah memperlakukan mereka sebagai fokus pada objek pelatihan. Kumpulkan bakat, secara alami, itu akan membutuhkan biaya. Selain itu, dia sangat kaya, yang tidak ada artinya baginya. Di masa-masa sulit sekarang ini, bakat lebih penting daripada harta, belum lagi bakat seperti Zhou Ao dan Li Xinghun. Kemurahan hati Ye Chen menyebabkan Zhou Ao dan Li Xinghun dipindahkan. Ini benar-benar ironi yang luar biasa. Dibandingkan dengan Ye Chen, pendekatan King Yunzong benar-benar membuat mereka terlalu sedih. Pendekatan Ye Chen benar-benar menyentuh mereka. Fakta telah membuktikan bahwa pendekatan Ye Chen memang benar. Memang ada serangkaian metode untuk mengumpulkan bakat, karena pada detik sebelumnya, Zhou Ao dan Li Xinghun telah memutuskan untuk mengikutinya. Pergi, dan tunjukkan kenalanmu. Ye Chen telah merentangkan pinggang yang malas, berguling dan melompat dari batu. Seorang kenalan, siapa? Keduanya melanjutkan. Pergi dan ketahui, Ye Chen berkata dengan santai, juga, identitas saya dirahasiakan. Kami mengerti ini. Dengan cara ini, mereka bertiga bolak-balik, dan setelah setengah jam, mereka kembali ke taman kecil kota kuno. Baru saja, Jining Xuang, yang telah diam, menatap Ye Chen dengan ganas, karena kalimat Su Chen sebelum pergi, Piao. Piao, wajah Ye Chen tidak tahu malu dan aku tidak menganggapnya serius, aku tidak benar-benar keras kepala, tapi aku serius, dan selain itu, ada kecantikan yang besar, jadi mengapa aku harus menghabiskan uang untuk menamparkan kepalaku? Jining Xuang, di sini, ketika Zhou Ao dan Li Xinghun melihat Jining Xuang, mereka tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk berlari. Su takut dipukuli olehnya di Sansong. Masih ada bayangan di hatinya. Kemana harus pergi, kembali. Ye Chen segera meraih dan membawa mereka kembali. Ini adalah kenalan yang kamu katakan. Keduanya memandang Ye Chen dengan sudut mulut mereka.
Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa kenalan yang dikatakan Ye Chen adalah Jining Suang? Kenapa? Bukan seorang kenalan. Ya, tapi ini, tenanglah, dia tidak akan memakanmu lagi. Selain itu, aku tidak di sini lagi. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Tuan R, dan hanya dilarang dan tidak memiliki kekuatan. Apa? Apakah itu dilarang? Kamu melakukannya. Aku tidak bisa melakukan peristiwa mengerikan seperti itu. Ye Chen mengangkat bahu. Itu nenek moyangmu King Yun yang mengatakan bahwa lelaki tua di keluargamu itu benar-benar orang yang normal. Kami hampir membunuhnya. Zhou Ao, Li Xinghun. Saat ketiganya berbicara, mata Jining Suang yang indah tertuju pada Zhou Ao dan Li Xinghun. Aku tidak mengharapkan Ye Chen untuk kembali dan membawa mereka kembali, apalagi Ye Chen dan mereka. Ya, gambar ini benar-benar emosional. Zhou Ao dan Li Xinghun melirik Jijis Huang dan melirik Ye Chen lagi. Dalam 3 perbandingan besar terakhir, mereka semua adalah murid-murid Tian Jiao, tetapi mereka semua adalah penguasa tertinggi. Sekarang mereka berkumpul bersama di taman kecil ini di mana burung-burung tidak buang kotoran. Apakah ini takdir jangka panjang? Salah satunya adalah penguasa Yan Huang, yang lain akan menjadi penguasa masa depan Zheng Yangsong. Dia juga seorang murid sejati dari 3 ketegangan. Melihat mereka berdua bercampur, kita bercampur menjadi sepasang beruang ini. Berpikir tentang hal itu, Zhou Ao Li Xinghun menggaruk kepalanya dengan canggung. Ketika keduanya emosional, Ye Chen sudah duduk di kursi batu, memegang dagu seseorang di satu tangan dan memukul meja batu dengan jari di satu tangan. Sebagai manajer Yan Huang, ia merencanakan hal berikutnya. Tidak mengherankan, Heng Yuezong akan menarik pasukannya paling lambat besok. Ye Chen berpikir dengan serius dan mengerang diam-diam. Aku tidak tahu apakah Tong Xuan tahu apa yang telah dilakukan Yin Xiping hari ini, apakah dia akan marah. Penarikan Heng Yuezong, keluarga Zheng Yangsong mengepung King Yun Zong lagi, itu tidak masuk akal, dan kebanyakan dari mereka juga akan mundur. Lalu, hal berikutnya adalah kuncinya. Ye Chen menyentuh dagunya. Pertempuran ini tipis dan 3 kerugiannya berat. Jika pergi berperang, itu pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Akan menjadi subjek investigasi mereka. Mungkin penguasa istana Heng Yue 9 Oita akan dipanggil kembali ke Zhonyai untuk ditanyai, mungkin masalah ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati, jangan membaginya. Itu benar-benar tidak berhasil, kamu hanya bisa memulai perang sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.